Seperti yang kita ketahui, di dalam sebuah kamera terdapat begitu banyak sistem atau pengaturan yang ngebantu kamera itu sendiri untuk menghasilkan sebuah foto. Nah, di video saya sebelumnya, saya udah ngebahas mengenai triangle exposure, yang dimana triangle exposure ini adalah basic dari ilmu fotografi. Jika kalian belum nonton, silakan tonton dulu videonya, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Untuk kalian yang baru belajar mengenai kamera, sepertinya akan sedikit kesusahan atau kebingungan untuk memahami semua sistem atau fungsi-fungsi yang ada di dalam kamera kita. Maka dari itu, produsen kamera sudah memberikan beberapa opsi mode yang ada di kamera digital saat ini, baik itu DSLR maupun mirrorless. Nah, opsi mode ini akan memudahkan kita untuk belajar mengenai dunia fotografi. Nah, opsi mode yang dimaksud adalah seperti mode auto, mode P atau TV, ada mode S, ada mode AV, ada mode scene, dan ada juga mode bel. Nah, di video kali ini aku bakalan share ke kalian memahami setiap fungsi dari mode-mode tersebut. Jadi, pantengin videonya sampai akhir agar kalian tidak bingung lagi ketika kalian harus memilih mode yang akan kalian gunakan. Yang pertama adalah mode auto, di mana setiap kamera digital biasanya dibekali oleh mode auto. Nah, mode auto ini adalah mode di mana kamera akan bekerja secara mandiri atau secara otomatis menganalisa objek yang kalian foto. Jadi kalian tidak usah ribet lagi memikirkan pengaturan-pengaturan yang ada di dalam kamera, karena kamera kita secara otomatis mengkalkulasi cahaya yang ada dan menentukan nilai aperture, ISO, dan shutter speed secara otomatis. Namun sayangnya ketika kita menggunakan mode auto, di beberapa kondisi hasil foto yang dihasilkan bisa dikatakan tidak maksimal. Karena jika kalian menggunakan mode auto, kamera akan menggunakan sistem kerja komputer pada dalam kamera yang di beberapa keadaan tertentu kamera akan kebingungan atau kurang tepat mengkalkulasi cahaya yang ada. Terlebih jika kalian memotret dalam kondisi cahaya yang rumit. Misalkan kalian memotret sunset atau sunrise. Nah, di sana kamera akan sedikit kebingungan yang menghasilkan foto tidak seperti yang kita inginkan. Selanjutnya adalah mode P atau mode program. Di dalam mode program ini, kamera akan menyesuaikan dengan otomatis nilai aperture dan shutter speednya. Jika kalian menggunakan mode program ini dan coba arahkan kamera kalian ke objek yang sedikit lebih terang, maka nilai dari aperture kalian akan semakin membesar dan shutter speed dipertahankan posisi tinggi agar bertujuan cahaya yang masuk ke sensor tetap seimbang. Begitu juga ketika kamera kalian hadapkan ke objek yang sedikit lebih gelap, maka aperture secara nilai akan mengecil dan shutter speed dipertahankan di posisi yang tidak terlalu rendah agar tidak menimbulkan efek blur atau shake pada foto kalian. Meskipun begitu, kalian masih bisa mengubah kombinasi settingan antara shutter speed dan aperture ini ya. Caranya adalah dengan memutar tombol kendali yang ada di kamera kalian. Jika kalian memutar tombol kendali ke arah kiri, maka kamera akan dipaksa untuk menurunkan angka shutter speed dan aperture secara nilai akan membesar. Dan begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman memutar tombol ke kanan, maka shutter speed akan dipaksa untuk naik dan aperture secara nilai otomatis akan mengecil. Nah, ini bertujuan agar cahaya tetap terjaga ketika memasuki ruang sensor kamera kalian. Selanjutnya adalah mode S atau shutter priority. Di dalam mode ini, kalian bisa set besaran nilai shutter speed kalian sesuai yang kalian butuhkan, dan aperture akan disesuaikan secara otomatis oleh kamera kalian dengan mengkalkulasi cahaya yang masuk ke dalam ruang sensor kalian. Mode ini cocok untuk kalian gunakan di mana kecepatan pengambilan gambar menjadi prioritas kalian. Kalian tinggal set nilai shutter speed yang kalian butuhkan, maka aperture akan disesuaikan secara otomatis oleh kamera kalian. Karena dalam mode ini shutter speed bersifat konstan,
sesuai dengan yang kita set, dan aperture akan bervariasi tergantung dengan intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kalian. Selanjutnya adalah mode AV atau aperture priority. Nah, kalau tadi yang shutter priority kita memprioritaskan shutter speed, yang sekarang kita adalah memprioritaskan bukaan diafragma kita atau aperture kita. Nah, dalam mode aperture priority ini kalian bisa set nilai aperture yang kalian inginkan, maka shutter speed akan disesuaikan oleh kamera kalian sesuai dengan intensitas cahaya yang ada. Itu berarti kalian mempunyai kontrol penuh atas depth of field atau ketajaman lensa kalian, dan shutter speed akan disesuaikan secara otomatis oleh kamera kalian. Selanjutnya adalah mode manual. Nah, di mode manual ini biasanya digunakan oleh fotografer yang sudah memahami teknik triangle exposure atau segitiga exposure tersebut. Karena dalam mode manual ini kita akan mengontrol penuh kamera kita, entah itu dari ISO, shutter speed, ataupun aperture. Kalau kalian beli kamera mahal-mahal, sayang banget kalau kalian nggak belajar menggunakan mode manual ini. Karena ketika kalian menggunakan mode manual, kalian akan lebih bisa bereksplorasi, memotret dengan hasil apa yang kalian inginkan, dengan kebutuhan kalian. Maka mode manual ini worth it banget untuk kalian pelajari. Karena ketika dalam mode manual, kamera biasanya hanya memberikan rekomendasi pengukuran cahaya melalui metering. Selanjutnya adalah mode scene. Di beberapa kamera biasanya disebut sebagai mode guide. Nah, di dalam mode ini terdapat beberapa pilihan mode lagi. Nah, diantaranya adalah portrait, ada landscape, ada night scene, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan objek apa yang akan kalian foto. Misalkan kalau teman-teman mau motret manusia, motret portrait, kalian bisa memilih mode scene dengan pilihan mode portrait. Namun di video ini saya tidak akan membahas secara rinci beberapa pilihan mode yang ada di dalam mode scene ini. Mungkin lain kali saya akan buatkan videonya jika teman-teman ada yang tertarik. Selanjutnya adalah mode bulb. Nah, mode bulb ini adalah mode khusus dalam kamera yang dimana kita bisa set shutter speed kita bisa lebih dari 30 detik. Pada umumnya kamera memiliki speed rendah hanya 30 detik. Nah, di dalam mode ini kalian bisa set shutter speed kalian bisa lebih lama lagi dari 30 detik. Misalkan 5 menit, 10 menit, ataupun lebih lama lagi. Nah, mode bulb ini biasa digunakan untuk pemotretan khusus seperti memotret light trail atau Milky Way atau firework yang bersifat long exposure atau membutuhkan shutter speed yang cukup lama. Tips untuk menggunakan mode bulb ini, kalian wajib menggunakan tripod dan menggunakan shutter release yang memiliki fitur lock, dan untuk mengatur timernya kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk memantau seberapa lama kamera kalian merekam gambar. Nah, itu dia tadi fungsi-fungsi mode yang ada di dalam sebuah kamera. Semoga membantu kalian. Saya Blido dari Gede Visual. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.